PBB tinjau pembangunan proyek IKN. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mengunjungi proyek IKN Nusantara pada Minggu 17 Desember untuk meninjau apakah proyek itu sudah selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan atau SDGs, Sustainable Development Goals, atau belum. Kunjungan dilakukan melalui UNESCAP, Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, yang bergerak di bidang pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan Asia Pasifik. Ada dua lokasi proyek IKN yang mereka kunjungi. Dua lokasi itu berkaitan dengan reforestasi di Nusantara dan pemberdayaan masyarakat. Lokasi itu adalah persemaian mentawir dan pertanian hidroponik dari warga Sepaku. Usai peninjauan, Eksekutif Direktur UNESCAP Armida Alis Jahbana mengatakan proses pembangunan IKN telah selaras dalam prinsip dan tren global saat ini. Ia mengatakan pembangunan juga sudah mendukung keberlanjutan dalam pembangunan kota modern. Sustainability, keberlanjutan, merupakan poin utama yang saya lihat dalam kunjungan kali ini, dengan upaya otorita IKN melakukan reforestasi serta memberikan upskilling, pemberdayaan, kepada warga sekitar dalam menunjang mata pencaharian yang berkelanjutan. Ini adalah langkah pertama yang bagus, ungkap Armida dalam keterangannya di Jakarta, Senin 18 Desember. Ia menambahkan dua program penghijauan dan pemberdayaan yang dikunjungi oleh UNESCAP di proyek IKN tersebut akan menjadi salah satu sumber data yang menjadi laporan dalam VLR Nusantara mengenai perkembangan SDGs di Indonesia pada High Level Political Forum SDGs. Forum itu sedianya akan dilaksanakan di New York pada 2024. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyebut implementasi SDGs memang menjadi perhatian penting dalam pembangunan IKN Nusantara. Perhatian pertama kami, Otorita IKN, dalam membangun Nusantara adalah menjadikannya sebagai sustainable dan livable city, kota layak hidup dan berkelanjutan. Pengimplementasian SDG sudah kita masukkan dalam setiap proyek di Nusantara, di mana terlihat dalam persemaian mentawir sebagai langkah awal reforestasi serta pertanian hidroponik dari warga Sepaku yang menjadi aksi dukungan usaha ekonomi yang berkelanjutan, katanya. Staf Khusus Bidang Pembangunan Berkelanjutan Otorita IKN Diani Sadiawati menyebut saat ini Otorita IKN sudah membangun berbagai proyek yang berprinsip dengan SDGs. Ia juga menyebutkan bahwa rencana pada groundbreaking Nusantara ketiga nantinya akan lebih banyak terkait dengan proyek keberlanjutan atau proyek hijau. Saat ini Otorita IKN sedang menyusun VLR didukung UNESCAP dan mitra, organisasi internasional lainnya untuk nantinya menjadi bentuk monitoring pelaksanaan SDGs di Nusantara secara berkelanjutan. Setidaknya, 9 dari 17 tujuan SDGs akan kami kembangkan dalam VLR mengingat ini adalah kota yang baru dibangun, kata Diani. Pengembang Kalimantan bangun properti di IKN, groundbreaking pekan depan. Deputi Investasi dan Pendanaan Otorita Ibu Kota Nusantara, (OIKN), Agung Wicaksono membeberkan, minggu depan bakal ada groundbreaking lagi di IKN. Salah satu yang akan dibangun adalah bangunan mixed use yang akan dilakukan oleh pengembang lokal asal Kalimantan. Rencananya, groundbreaking akan dilakukan pada 20 hingga 21 Desember 2023. Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan hadir untuk acara groundbreaking ini. Agung menuturkan, target groundbreaking yang akan dilakukan minggu depan akan ada 3 bidang. Pertama, area hijau atau green area yang berfokus pada reboisasi atau penghijauan di dekat sumbu kebangsaan hingga rehabilitasi lahan bekas pertambangan. Hal itu dilakukan karena IKN ditargetkan menjadi kota hutan berkelas dunia yang 65% wilayahnya merupakan hutan. Selanjutnya adalah pelengkap ekosistem sumbu kebangsaan. Sumbu kebangsaan ini adalah kawasan yang pertama kali dihuni tahun depan terutama di kawasan 1A nanti di sini kita lihat ada ekosistem yang sifatnya adalah hunian, beberapa pengembang properti termasuk properti yang datang dari Kalimantan pengembangnya, tutur Agung dalam media briefing yang dilakukan secara online, Jumat, 15 Desember 2023. Agung menjelaskan, proyek yang akan dibangun nantinya berupa bangunan mixed use yang lokasinya berada di dekat rumah susun Hankam.
Kalau ini nanti lokasinya akan lebih dekat ke perumahan para aparatur Hankam, para polisi dan TNI. Itu nanti areanya di sekitar sana. Intinya kan orang tinggal di apartemen, tinggal di rumah susun perlu bisa belanja di dekatnya, perlu ada sekolahnya di sekitarnya, nah itu yang akan dilakukan oleh investor properti dari Kalimantan tadi, ungkapnya. Selain properti, nantinya akan ada groundbreaking transportasi umum. Transportasi ini, kata Agung, akan berbasis listrik. Ketiga, groundbreaking lembaga negara dengan pendanaan non-APBN, yaitu rumah sakit pemerintah dari Kementerian Kesehatan. Fasilitas rumah sakit ini akan digunakan untuk pejabat negara. Jadi kalau dikatakan IKN kota untuk aparat saja, memang untuk rumah sakit pemerintah diarahkan untuk melayani aparat negara. Tapi kita sudah ada 3 rumah sakit di groundbreaking dan 3 rumah sakit itu swasta semua dan fungsinya penekanannya untuk melayani masyarakat, paparnya. Investor Cina, Malaysia CS mulai masuk IKN 2024. Otorita Ibu Kota Negara, OIKN, Nusantara mencatat ada 9 perusahaan baru yang akan masuk ke IKN mulai tahun depan. Semuanya bakal memprakarsai pembangunan perumahan. Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan ke-9 perusahaan ini masuk proyek di IKN dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha, KPBU. Adapun 3 dari perusahaan tersebut berasal dari luar negeri, yakni Citik Construction dari Cina, Maxim dan IJM dari Malaysia. Setengah dari jumlah proyek yang akan mereka garap ini sudah sampai pada fase feasibility study, FS. Ini 9 perusahaan yang ada, 3 diantaranya asing dan sudah dialihkan ke OIKN, setelah ini FS kita lakukan dan setelah itu ditender. Mereka akan tetap ditender, tapi mereka punya hak istimewa, ujarnya dalam media briefing, Jumat 15 Desember. Perusahaan lainnya berasal dari investor dalam negeri, yakni Summarecon yang berencana membangun 6 tower hunian ASN, Trinity Land yang bakal membangun 8 tower hunian ASN, dan PT Nindya Karya membangun 8 tower untuk pekerja sipil. Kemudian ada PT Ciputra yang akan membangun 10 tower dan 20 tower HUC, under FS, serta PT Rockfields Property Indonesia membangun 3 tower dan 30 unit rumah tapak. Sementara untuk Citik Construction Cina akan membangun 60 tower, Maxim Malaysia akan membangun 10 tower hunian ASN, dan IJM Malaysia akan membangun 20 tower hunian ASN. Kita targetkan mereka memulai pembangunan di 2024, pungkas Agung.